Faslun fi hayatil fi'lil madi al-ma'lum ma'luman wa majhulan wal amri wa hamzatil wasal. Fi hayatil fi'lil madi ma'luman wa majhulan wal amri wa hamzatil wasal. Kita akan membahas tentang fi'il madi baik yang ma'lum ataupun majhul, fi'il amar dan juga hamzah wasal. Wa akhiral madi iftahanhu mutlaqa wa dumma in biwawi jam'in ulhiqa wa sakkinin dhamira raf'in khurrika. Ini mabninya fi'il madi ya. Mabninya fi'il madi. Nanti fi'il madi itu selamanya mabni fathah. Fi'il madi itu selamanya pasti mabni fathah. Ntar, saya matikan kamera dulu. Hmm, pasti. Fi'il madi nanti selamanya dimabnikan fathah. Kapan itu mabni fathah? Selama tidak bertemu dengan wawu jama atau dhamir rofa mutaharrik. Contohnya doroba, selamanya itu mabni fathah. Kalau tidak bergandeng dengan wawu jama atau dhamir rofa mutaharrik. Seperti halnya dorobain. Ini kan selamanya semuanya fi'il madi. Apapun fi'il madi nanti kalau tidak bergandeng dengan dhamir rofa mutaharrik ataupun wawu jama, maka ia mabni fathah. Mabni dhammah dan itu mabni dhammah, maka apabila bertemu dengan wawu jama' maka mabni dhammah ketika bertemu dengan wawu jama'. Seperti halnya dorobu. Dorobu. Ini mabni dhammah. Ini yang dilihat ya. Doroba kan asalnya dot roba. Kalau tidak bertemu dengan dhamir rofa mutaharrik ataupun wawu jama' maka mabni fathah. Ketika bertemu dengan wawu jama' maka mabni dhammah ini. Dorobu. Ini ba-nya dhammah. Ketika dan mabni dan sedangkan Nabi bertemu dengan dhamir roha mutaharik maka nanti mabni sukun. Maka nanti mabni sukun. Berarti dorobtu itu. Dorobtu, dorobna, dorobtu itu. Ini kan sukun Paknya. Nah itu. Jadi kondisi fi'il madi ini sudah ada tiga. Mabninya fi'il madi nanti ada tiga. Ada mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun. Itulah mabninya fi'il madi. Cuma ada tiga. Kapan mabni fathah? Ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jama'. Kapan mabni dhamma? Ketika bertemu dengan wawu jama'. Kapan mabni sukun? Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Bentar, bentar. Wah, kok banyak? Eh, Al-Bahis. Hmm.
Coba semisal ini. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini mana fi'il madinya? Dari sini mana fi'il madinya? Ini mana fi'il madinya? An'amta. An'amta. Tadi kan fi'il madi itu kan mabninya ada tiga. Ada mabni fathah ketika tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir mutaharrik. Mabni dhammah ketika bertemu dengan wawu jama' dan mabni sukun ketika bertemu dengan dhamir mutaharrik. An'amta di sini mabninya, ini fi'il madi mabninya mabni apa? Mabni sukun. Dan Kenapa kok mabni sukun? Kenapa kok mabni sukun? bertemu domir mutaharik. Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Alladzina. Nah, ini tidak bisa dilanjut ya. Hmm, saya baca ini. Saya baca ini ya. Wa idan sarafu wa dhahabu ila ila za'maihim. Al apa ini? Wa idan sarafu wa dhahabu ila za'maihim al apa ini ya? المترددين على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوها وإنما كانوا يستخفون بالمؤمنين ويسخرون منهم. Dari sini wa inna ma kanu yastakhifuna bil mu'minin. Oh, dari sini saja. Dari ini sampai ini. Wa idan sarafu wa dhahabu ila za'mihim. Coba Faizul. Mana fi'il madinya? Wa idan sarafu wa dhahabu ila Dahabu. za'mihim. Dhahabu ya. Dhahabu di sini mabninya mabni apa? Mabni domah Mabni dhammah. Kenapa mabni dhammah? karena bersambung dengan wawu jamak. Karena bersambung dengan wawu jama'. Baik, sekarang Farid dari haula il munafiqun. Haula il munafiqun idza qabilul mu'minina qalu saddaqna bil Islam mislakum. Qabiluna. Qabilu ya. Ini Ya, qabil. Ya, enggak. qabilu. Qabilu ini fi'il madhi mabninya mabni apa? Mabni domah. Mabni dhammah. Kenapa kok mabni dhammah? Bersambung dengan wawu jamak. Karena bersambung dengan wawu jama'. Al-Ghazali. Selain qabilu apa? Selain qabilu haula'il munafiqun idza qabidul mu'mina qalu saddaqna bil Islam mithlakum. Qabilu sudah, selain ini mana lagi yang ditandai? Qalu. Qalu. Fi'il madhi mabninya mabni apa? Mabni domah Mabni dhammah bersambung dengan wawu jamak. karena bersambung dengan jama'. Terakhir, Asriyanti. Selain yang di tadi, mana lagi fi'il madhinya? Ukhti Asri, mana fi'il madhinya? Ada orangnya ya? Gak ada. Mana yang lain sudah?
Mana selain qabilu sama qalu? Sabdakna. Saddaqna fi'il madhi ya. Ini fi'il madhi mabninya ini apa? Mabni sukun. Kenapa kamu disukun? Kenapa kamu disukun? Dan Karena bertemu dengan dhamir rofa mutaharrik. nazak. Atau pada itu gampangnya dhamir yang berharkat gitu. Tu, tati, tuma, tum semuanya itu tuna itu dhamir mutaharrik. Dan itulah bentuk-bentuk fi'il. Itulah bentuk-bentuk fi'il itu kalau di Al-Quran. Kalau di kitab ya sama saja. Eh, turas. Bisa langsung. Faslun. Nah, saya baca. Faslun fil awqat allati tuqrahu as-salatu fiha tahriman kama fil radati wa syarhil muhaddabi huna wa tanzihan kama fit tahqiq wa syarhil muhaddabi fi nawaqidil wudu' khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salatan laha sababun imma mutaqaddimun kal faidati au muqarinun ka salatil kusufi wal istisqa'i. Mana fi'il madinya? Sampai di sini. Mana fi'il madinya? Faslun fil awqati allati tuqrahu as-salatu fiha tahriman kama fil rawdati wa syarhil muhaddabi huna wa tanzihan kama fit tahqiqi wa syarhil muhaddabi fi nawaqidil wudu'i khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salatan laha sababun imma mutaqaddimun kal faidati au muqarinun ka salatil khusuf wal istisqa'i. Mana fi'il madinya? Auko. Aukot. Awqat. Ini fi'il madinya. Ada satu awqat, yang lain satu lagi coba. Mana fi'il madinya? Ada yang sudah menyebutkan awqat. Mana fi'il madinya? Enggak ada fi'il madinya ini. Fi'il madi kan. Enggak ada Auqot kan? jam. Hah? Ya, auqot jam. Mana? Auqot itu jamak kan? Kan? Awqat jama ini, jamat. Enggak ada fi'il madinya. Ini jamak Ya, taksir. ya. Ini kan jamak dari waktun kan? Waktun. Jamaknya awqat. Jadi di sini enggak ada fi'il madinya. Sudah. Itu fi'il madi beserta dengan i'rab-i'rabnya. Beserta dengan mabninya. Ada tiga. Mabni fathah kapan, mabni dhammah kapan, mabni sukun itu kapan. Sudah jelas? Belum Oke. saya. Gimana? Jelas ya? Insyaallah jelas kan. Siap. Kita lanjut. Wabat ma'lumin bi fathin sulika ilal khumasi was sudusi faqsiran in budi'a bi hamzi waslin kam tahan. Wabat ma'lumin bi fathin sulika ini kelanjutan dari nazam ini ya. Illal khumasi was sudasi faqsiran in budi'a bi hamzi waslin kam tahan. Fi'il madi yang mabni ma'lum. Fi'il madi kan nanti ada dua. Ada fi'il madi mabni ma'lum, ada majhul. Ada ma'lum, ada majhul. Nanti kayaknya juga disebutkan bagaimana cara membuat fi'il majhul itu. Kalau seperti halnya doroba, ini kan ma'lum. Kalau majhul nanti kan duriba gitu. Di awal dibaca dhamma sebelum akhir dibaca kasroh. Doroba kalau maklum itu maknanya memukul.
Kalau dibadikan majhul nanti berubah maknanya, maka menjadi duriba dipukul. Khalaqo menciptakan, ketika dimajhulkan khuliqo diciptakan. Maka secara makna. Ini fi'il madi yang mabni ma'lum, berarti ma'lum. Itu huruf pertamanya harus dibaca fathah. Fi'il madi huruf pertamanya nanti kalau yang mabni ma'lum, nanti itu dibaca fathah. Huruf pertamanya. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi. Yang dimulai dengan hamzah wasol, maka huruf pertamanya harus dibaca kasroh. Berarti yang dibaca kasroh nanti kalau fi'il khumasi dan sudasi. Yang didahului oleh hamzah wasol. Tinggal cek saja. Ya, makanya semuanya ini kan ya. Yang fi'il apa namanya, yang ma'lum fa'ala, semuanya huruf awalnya dibaca fathah. Semuanya ke bawah ini. Semuanya kecuali yang sudasi dan kecuali yang humasi dengan sudasi yang diawali oleh harkat kasrah yang diarif hamzah wasal humasi dan sudasi, maka nanti itu dibaca kasrah. Semuanya dibaca fathah ini. Ini kan uh, semuanya kecuali yang humasi. Nanti yang humasi itu pun yang didahului oleh harakat yang didahului oleh hamzah wasal. Mana ini? Ini yang humasi ini. Nanti imtadda ijtama ini kan didahului oleh hamzah. Ijtama imtahana. Begitupun dengan yang sudah ittasala ittasara itada. Jadi selain yang humasi dan sudasi yang maka nanti semuanya nanti awalnya dibaca fathah. Makanya di sorob itu cuma kebanyakan aturan-aturan, membahas tentang aturan-aturan. Kalau harus seperti ini, maka nanti harus dibaca gini. Kalau seperti ini, maka seperti ini. Kalau seperti itu, maka seperti ini. Aturan-aturan yang kita pelajari. Makanya saya langsung buka ini sebagai pembuktian gitu, bahwasanya betul-betul seperti itu. Ini makanya ijtaraha ini. Tapi semuanya ini cuma menjelaskan tentang semua fi'il madi awalnya fi'ilnya dibaca fathah, kecuali nanti yang khumasi dan sudasi yang dimulai dengan hamzah wasal maka nanti dibaca kasroh. Dan contohnya semuanya di sini yang didahului oleh hamzah wasal semuanya dibaca kasroh awalnya. Ijtara, ikhatara, ittasala, ittasara, itada, istara, ittaqa, irtawa, irqo, irtawa ini semuanya. Kemudian subutuha fil ibtida qadil tuzim ka hadfi subutuha fil ibtida qadil tuzim ka hadfiha fi darjiha ma'an kalim ka hadfiha fi darjiha ma'an kalim. Subutuha hamzah wasal adalah hamzah yang dibaca. Hamzah wasal itu hamzah yang dibaca jika berada di permulaan kalimat dan itu tidak dibaca ketika berada di tengah-tengah itu hamzah wasal. Hamzah kan ada dua, hamzah kotok ada hamzah wasal. Kalau hamzah kotok kan selamanya pasti dibaca. Entah di awal kalimat atau di akhir kalimat semuanya nanti dibaca kalau hamzah kotok itu. Di tengah kalimat, di awal kalimat pasti dibaca. Tapi kalau hamzah wasal nanti kalau di awal kalimat maka dibaca, kalau di tengahan tidak dibaca. Contoh ini kan hamzah wasal. Kalau di awal kalimat, semisal tidak ada ilah, maka kan dibaca al-khumasi. Tapi ketika berada di tengah kalimat seperti ini kan illal khumasi langsung hilang. Langsung hilang. Cuma ya tetap tidak dibuang, cuma maksudnya di ini ditetapkan maksudnya apa namanya maksudnya dibuang ini bukan pas langsung dihapus ini, tidak kebaca gitu. Itu hamzah wasal. Ya banyak di kita apa banyak sebenarnya. Eh, Sesuatu yang ada di al itu sudah pasti hamzah wasal. Kalau ini kan hamzah kotok. Itu selamanya nanti pasti dibaca baik di tengah atau dia pasti dibaca. Kalau sudah berganding dengan al itu pasti hamzah wasal, hamzah wasal. Mana ini?
Mana ya? Ini kebanyakan hamzanya kebanyakan gabung dengan al ini. Di Al-Quran yang banyak kayaknya. Al-Bahis. Yang banyak di Al-Quran paling. Kebanyakan kok gabung dengan al ya. رب خير مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفوم ودعس بصالها قال أتستبدلون. Nah, ini hamzanya apa? Hamzah apa ini? Hamzah Fatah. Hamzah kotok itu. Pasti dibaca di tengah kalimat, di awal kalimat pasti dibaca itu. Kebanyakan hamzah wasal itu gandeng dengan al kalau di sini. Waliduribadatil wa bawiyadama apa ya? Wadhkuru. Ini hamzanya hamzah apa ini? Hamzah wasal kan? Tawassul. Kalau berada di awal kan dibaca uzkuru. Tapi ketika berada di tengah, wadhkuru hilang langsung. Sebenarnya gampang ya. Penulisan hamzah wasal itu seperti ini. Ini hamzah apa ini? Hamzah kotak. Hamzah kotok ini. Sebenarnya gampang ya. Kalau hamzah kotok itu biasanya tetap dikasih tanda di atas itu. Jadi hamzah kotok itu. Jadi wasobakum bukan wasabakum bukan wasobakum tidak. Hamzah kotok. Karena hamzah kotok itu selamanya pasti dibaca. Kalau hamzah wasol di awal saja dibaca, kemudian di tengah tidak dibaca. Ini hamzah kotok. Jadi kalau hamzah kotok ada hamzahnya di atas. Gitu. Oke, slide ini gimana? Aman? Allah paham ya. Oke, siap. Lanjut. Oh, ini contoh-contoh hamzah wasol ini semuanya. Kahamzi ini sudah. Kahamzi amrin lahuma wa masdarin wa al wa aimun wa hamzi kajharin wa ibnu amin ibnu imin wasnaini wa mri'in imra'atin wasnataini kata ko ismun ya semuanya hamzah wasol ini fil jami faksirun laha siwa fi aimunin alif tahan hamzah wasol itu fi'il amar dan masdarnya fi'il khamasi dan sudasi. Ah, nanti dia berada di fi'il amar itu seperti halnya fi'il amar berarti idrib itu hamzahnya hamzah wasol itu karena ketika di tengah menjadi wadrib. Ini bentuk coba tempat-tempat hamzah wasol biasanya. Di fi'il lamar kan idrib. Hamzanya idrib itu fi'il lamar hamzah wasol. Karena ketika dikasih waw misal, maka menjadi wadrib. Drib. Hamzanya hamzah wasol. Ketika masih waw, maka menjadi wadrib bahasanya, bukan wa idrib. Ini penempatannya ya, macam sudah ada di hamzah wasol, ada di al, kemudian fi'il amarnya, oh ya sama sudah tadi fi'il amar sudah. Ijhar, lafad-lafad ini di atas. Wabunun ibnun hamzanya ibnin ibnatin isna ini hamzah hamzah semua ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ismun, ismun istun. Semua hamzah wasal harus dibaca kasroh kecuali nanti di lafaz al. Hamzah wasal nanti hamzah wasal itu gak usah bingung-bingung dibaca kasroh. Ismun bukan asmun, istun bukan astun. Kecuali nanti hanya ketika ganding dengan al saja. Ketika gandeng dengan al maka bukan dibaca il tapi al. Pengecualian biasa pengecualian itu.
karena mungkin dianggap berat atau enggak enak bagi orang Arab. Jadi hamzah wasal nanti cara bacanya semuanya nanti imriin, imroatin, isnata ini bukan asnata ini bukan amroatin, bukan amriin, bukan. Yang nanti yang dibaca fathah cuma ada dua, di aimun, di ini aimun, fi aimun. Nah, fi aimunin al. Hmm. Di aimunin ini, di aimunin berarti nggak tahu kenapa. Kalau al jelas ya, aimunin ini saya baru dengar ini. Di al, kalau di al jelas sudah dibaca fathah pasti. Ini bentuk-bentuk tadi sudah bisa menentukan tentang hamzah wasol dan hamzah kotok dia. Intinya kalau hamzah ini berarti ini hamzah wasol. Kalau di sini ketentuannya hamzah wasol berarti nggak usah anu di atas ini. Cukup seperti ini saja berarti. Di aimunin ya. Al ini keliru juga seperti ini tulisannya. Karena nggak ada hamzahnya di atas kalau hamzah wasol. Yes, ya gitulah. Ini alnya bukan seperti ini. Nanti kan pakai biasa, pakai seperti ini. Karena itu nadom ya biar ketemu biar dibaca, maka dikasih seperti itu. Biar ketemu itu cara bacanya karena nadom. Khawatir yang anu bingung. Tadi sudah bisa ini ya. Kita lanjut. Wa amrudi salah nahu qubila dumma kama bima diyaini juhila. Hamzah yang berada pada fi'il amar dari fi'il sulasi mujarrad berarti di fi'il amar ini. Tidak selamanya nanti dibaca kasroh. Ada ketentuan-ketentuannya juga. Ada aturannya masing-masing. Hamzah wasal, hamzah yang berada di fi'il amar. Fi'il amar kan hamzah wasal tadi. Idrib, uf'ul, idrib, irmi, if'al lah. Semuanya nanti kan itu hamzah wasal semua. Dari fi'il sulasi mujarrad yang ikut wazan uf'ul, maka ain fi'il mudhari'nya di dhammah. Ah, yang ain fi'il mudhari'nya di dhammah, maka dibaca dhammah. Berarti kembalinya ke sini. Kalau nanti fi'il mudhari'nya dibaca dhamma dari fi'il sulasi yang ain fi'il mudhari'nya dibaca dhamma maka nanti hamzah wasal di fi'il amarnya itu dibaca dhamma gitu maksudnya. Yang fi'il ini kalau ini fa'ila yaf'alu bukan. Yang fi'il sulasi yang ain fi'ilnya dibaca dhamma. Ain fi'il mudhari'nya dibaca dhamma. Nasara yansuru. Maka nanti hamzah wasal di fi'il amarnya dibaca dhamma unsur. Maka nanti unsur. Itu aturannya. Pokok yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ula yaf'ulu, baik fa'ala yaf'ulu intinya ain fi'il mudhari'nya nanti dibaca dhamma. Maka nanti hamzah wasal di ain fi'il itu juga dibaca dhamma. Yang ikan yang dibaca dhamma, ain fi'il yang dibaca dhamma fi'il mudhari' kan cuma dua wazannya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Maka nanti fi'il amalnya pasti dibaca dhamma. Hamzah wasalnya. Kalau yang ada hamzahnya, kalau yang nggak ada ya nggak usah. Ini. Nasara yansuru unsur. Waza yauzu uguzu. Amala ya'mulu umul. Kalau yang lain pasti kasro. If'il, idrib gitu. Coba yang fa'ula yaf'ulu. Pasti dibaca dhamma. Karena sudah aturannya seperti itu. Yang fa'ula yaf'ulu berarti fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu ini. Ini uf'ul. Hasuna yahsunu uhsun. Bukan ihsun. Dohuma yakhdumu ukhdum. Januba yajunubu ujnub. Bukan ijnub, bukan ajnub. Saju ayas ju'u usju'. Jabuna yajbunu ujbun semuanya. Wajuha yujuhu ujuh. Ini sudah aturan. Bisa dipaham?
Insyaallah paham nggak? Oke, lanjut. Ini cuma ke aturan-aturan saja ya. Cuma repotnya ya menghafal aturan itu, mengingat-ingat itu yang repotnya. Tapi yang penting paham dulu lah. Kemudian, nah, jika dibaca dhamma, hamzah yang bertemu pada fi'il khumah juga dibaca dhamma. Oh, ini juga dibaca dhamma ketika nanti fi'il khumasi dan sudasi yang dimabnikan majhul nanti. Di fi'il sudasi dan khumasinya nanti yang dimajhul majhul nanti juga akan apa namanya didomahkan. Wabat majhulin bidomil hutima fi'il madi mabni majhul itu huruf yang pertama di dhamma dan huruf yang sebelumnya di kasrah. Kakasri bikin ladzi qad khatam. Jadi fi'il mudhari mabni majhul itu gampang. Fi'il madi tinggal rubah. Caranya itu yang pertama di harkat dhamma sebelum akhir di harkat fathah. Nah, di kasrah. Fa'ala menjadi fu'ila. Nasoro menjadi nusiro. Nanti maknanya beda nanti. Kalau nasoro menolong, kalau nusiro ditolong. Kalau maklum itu menolong, kalau nusiro di. Ketika di itu majhul berarti. Wa'ada berjanji, wa'ida dijanjikan. Doroba memukul, duriba. Gampang, tinggal rubah saja harkatnya. Makanya di Al-Quran itu yang maklum itu ini. Mana fi'il madinya? Yuridullah yukhaffifu ankum wa khuliqal insan dhaifan. Mana fi'il madinya? Muliko. Khuliqa mabninya mabni apa itu? Majhul. Maaf. Mabninya mabni apa dulu? Bukan saya tidak tanya fathah majhul apa maklum. Mabninya mabni apa yang tadi ada tiga itu? Di fathah. Kenapa kok mabni fathah? Kenapa kok mabni fathah? Karena tidak bertemu dengan Oh ya, tidak benar. wawu Jamak. jama' dan dhamir rafa mutaharrik kan gitu kan. Karena tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa mutaharrik. Sekarang ini wa khuliqa maklum apa majhul? Majhul. Majhul. Caranya seperti itu. Kan asalnya kan khalaqa. Ini kan asalnya khalaqallahul insana dha'ifan. Kalau dimajhulkan kan asalnya khalaqallahul insana dha'ifan. Khalaqa menciptakan Allah subhanahu Allah insan kepada manusia dha'ifan dalam keadaan lemah. Ketika dimajhul dia akan berubah maknanya. Khuliqal insan. Tapi intinya sama. Khuliqa diciptakan. Jadi pemaknaan seperti itu antara ma'lum dengan majhul. Sudah selesai fi'il mudhari ya fi'il madhi ini. Bisa dipaham? Insyaallah paham kan. Oke, oke. Kalau bingung langsung tanyakan saja nanti. Sekarang fi'il mudhari. Tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari ansim bi hurufin na'ti haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti. Fi'il mudhari itu dimulai dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu terkumpul dalam lafaz ini na'ti. Huruf mudhara'ah itu dimulai dengan huruf fi'il mudhari itu pasti didahului oleh huruf mudhara'ah. Na'ti berarti non hamzah ta iya.
Pasti itu sudah ini. Kalau di sini kan iya semua, yauzu, yauzu, yauzu. Kalau berarti doroba yadribu. Maknanya maka bagaimana maknanya? Ya ini sudah. Ja'a li masyhuril ma'ani ta'ti menunjukkan arti yang telah masyhur. Menunjukkan arti yang telah masyhur. Kalau semisal yadribu dia memukul berarti kan? Yadribu dia memukul. Kalau tadribu kamu memukul kan gitu maknanya. Kalau nadribu kami memukul. Kalau udribu saya memukul. Kan maknanya ya seperti itu sudah maknanya. Pasti didahului oleh huruf mudhari. Huruf empat. Ia menunjukkan mudzakkar gaib, kemudian tak menunjukkan mudzakkar mukhatab, kemudian kalau nun menunjukkan mutakallim ma'al ghair, kalau hamzah itu menunjukkan mutakallim wahda. Maknanya yadribu dia memukul, tadribu kamu memukul, nadribu kita memukul, udribu saya memukul. Gitu cara pemaknaan. Ja'a li masyhuril ma'ani ta'ti. Menunjukkan arti yang telah masyhur, populer. Fa'in bimaklumin fi'il mudhari itu juga sama dengan fi'il madhi. Ada yang maklum, ada yang masyhur. Sama-sama saja. Cuma beda pembuatan saja. Kalau fi'il madhi kan awalnya dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca kasro. Fa'ala fu'ila nasoro nusiro. Kalau fi'il mudhari sebelum akhir di fathah, dirubah saja. Yansuru yunsoru. Awalnya sama-sama di dhamma, sebelum akhir cuma bedanya. Kalau fi'il madhi kasro, fa'ala fu'ila. Kalau fi'il mudhari itu nanti sebelum akhir fathah. Fa'ala yaf'ulu yuf'alu. Yansuru yunsoru. Yaj'alu yuj'alu. Yakhluku yukhlaku. Maknanya sama, sama-sama. Sama-sama dikasih di nanti. Yansuru menolong, yunsoru ditolong. Sama dengan yando nasoro menolong, nusiro ditolong. Sama maknanya. Fa'in bimaklumin fafatmuha wajab illa ruba'i wirudom min mujtanab. Fi'il mudhari yang mabni maklum, maka huruf mudhari'ahnya nanti harus dibaca fathah. Kecuali nanti fi'il ruba'i. Semuanya fi'il mudhari itu nanti akan dibaca fathah. Kecuali di fi'il ruba'i saja. Ini semuanya. Pasti huruf mudhari'ahnya dibaca fathah. Fa'ala yaf'ulu terus ke bawah. Kecuali yang fi'il ruba'i. Fa'ala ini fathah yaftahu. Pasti itu. Ini dhahuma yadhamu. Huruf mudhari'ahnya pasti dibaca fathah. Kecuali nanti ruba'i. Ya, ini masuk sudah ruba'i. Makanya dhamma ini. Fa'lana yufa'lilu. Dahraja yudahriju. Selain yang ruba'i pasti dibaca fathah. Pasti dibaca fathah. Ini masih ruba'i. Yang masih ruba'i ini. Tafa'ala ya tafa'alu ini yang masih. Jadi cuma dirubah yang dibaca dhamma fi'il mudhari'nya. Ya no, huruf mudhari'ahnya itu. Hanya dirubah. Selain yang rubah ini taqarrara ya taqarrara sudah dibaca kata. Jadi huruf mudhari'ah yang empat itu nanti dibaca dhammah ketika di fi'il rubai saja. Yang lain nanti semuanya dibaca fathah. Terbukti memang dari atas tadi dibaca fathah. Yang dibaca dhammah cuma di yang rubai saja. Yang humasi, yang sudasi semuanya ini dibaca fathah. Ihmarra yahmaru iswadda yaswaddu. Gimana? Paham? Lanjut. Was-wasa itu masuk rubai kan? Iya, rubai waswasa yuwaswisu. Pak, kok kalau sudah dibaca doma itu pasti rubai. Kalau kalau huruf mudhari'nya dibaca doma pasti rubai itu sudah. Waswasa yuwaswisu kan itu rubai. Waswasa kan rubai memang terdiri dari empat huruf itu. Entah baik nanti yang rubai mujarrad atau yang rubai mulhaq. Intinya rubai nanti.
masuk ke golongan yang rubai. Selain yang rubai pasti dibaca fathah. Dan memang di tasrifan memang seperti itu semuanya. Cuma yang rubai saja yang dibaca. Berarti kalau antum menemukan lafaz-lafaz kok dibaca tuh berarti rubai itu. Huruf mudharaanya kok dibaca tuh berarti rubai. Baik nanti yang rubainya itu rubai mujarrad atau rubai mulhaq atau nanti fi'il sulasi mazid rubai. Intinya yang rubai sudah. Oke, lanjut. Wa ma kubai wa ma qubainal akhiri iksir abadan minal ladzi ala salasin wa ma qubainal akhiri iksir abada minal ladzi ala salasatin ada fi ma ada ma jaa min tafa'ala kal ati min tafa'ala aw tafa'lala. Huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari mabni maklum yang maklum tetap selain fi'il sulasi mujarrad selain fi'il sulasi mujarrad berarti rubai, khumasi dan sudasi. Itu harus dibaca kasroh. Ada pengecualian, tapi kecuali yang ikut wazan tafa'ala dengan tafa'lala, maka dibaca fathah. Selain yang sulasi mujarrad, berarti yang rubai, khumasi, dan sudasi, nanti huruf harus maka sebelum akhir pasti dibaca kasroh. Cek. Nah, ini sudah yang tidak mu'tal biar gampang. Hmm, ini ini yang khumasi istaf'ala yastaf'ilu. Selain istaf'ala istaf'il. Berarti yang dari rubai sampai khumasi sampai sudasi nanti sebelum akhir dibaca kasroh. Ini dibaca kasroh sebenarnya, cuma nanti kan sudah mu'tal ini sudah ada ada apa namanya tasdid-tasdidnya itu. Itu kan asalnya yaf'alilu, nanti kan menjadi yaf'alilu menjadi yaf'alu. Karena sudah ada proses-proses kalau kayak kayak nggak sama ini. Sebenarnya kasroh sebelumnya, cuma ada proses i'lalnya. Kayaknya kelas INL itu ada kelas khusus kayaknya. Yang saya tahu lihatnya kayaknya ada kelas khusus. Nah, kecuali yang ikut wazan tafa'lala tadi. Ada dua wazan yang nanti sebelum akhir dibaca fathah, yaitu dengan tafa'lala dengan tafa'ala. Nah, makanya ini kalau ikut wazan tafa'lala, maka sebelum di akhir dibaca fathah ini. Tajal baba, ya tajal babu. Tafaw'ala, ya tafaw'alu. Semuanya selain sulasi, sebenarnya semuanya dibaca kasroh sebelum akhir. Cuma yang ikut wazan tafa'lala dengan tafa'ala. Berarti semua rubai aku masih Betul. Sebelum akhir nanti pasti kasroh. Kalau yang model-model seperti ini seakan-akan bukan kasroh, itu sebenarnya kasroh, cuma sudah mengalami proses ikhlas. Gampangnya semua selain sulasi, berarti kalau sudah selain sulasi kan pasti rubai, khumasi, sudasi. Huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari itu pasti kasroh, kecuali yang ikut dua wazan saja. Yang ikut wazan tafa'lala dengan tafa'ala, maka nanti fathah. Gitu. Bingung, bingung kan? Membingungkan bahasanya, enggak? Semua fi'il selain sulasi, berarti semuanya sudah selain sulasi, nanti sebelum akhir dari fi'il mudhari nanti dibaca kasroh begitu. Kecuali mengikuti wazan tafa'ala dengan tafa'ala. Dan buktinya memang seperti itu. Kalau ini pasti kasroh tetap, bukan fathah, karena ini sudah mengalami proses i'lal. Memang agak agak lama mengiklal satu perlafaz itu. Karena harus tahu asal-asalnya apa, kenapa kok dirubah ini, kenapa kok diganti ini. Prosesnya panjang memang di lalu.
Wa in bi majhulin fa dhammuha lazim ka fathi sabiq alladhi bi ikhtutin. Fi'il mudhari' mabni majhul, huruf mudhara'anya dibaca dhamma sebelum dibaca fathah. Lah ini sudah saya sampaikan tadi. Cara membuat fi'il mudhari' itu. Ada cara membuat majhul dari fi'il mudhari' yang awal dibaca dhamma sebelum akhir dibaca fathah. Nasara yunsoru. Ini. Kasalnya yadribu maka yudrobu. Kalau fi'il madi, cara membuat majhul, pertama dibaca dhamma sebelum akhir kasro. Doroba memukul, duriba dibukul. Kalau fi'il mudhari caranya, yang pertama dibaca fathah, yang pertama dibaca dhamma sebelum akhir dibaca kasro. Yang asalnya yadribu, yudrobu. Ini kan asalnya khalaqo, maklumnya, majhulnya khuliko. Ini yukhaffifa, yukhaffifa kan fi'il mudhari. Maklum apa majhul? Maklum apa majhul? Yukhaffifa, maklum apa majhul? Maklum. Majhul. Majhul, Maklum. majhul, Maklum. Majhulnya gimana? Yukhaffafa. Yukhaffafa majhulnya. Ini maklum. Sebelum akhir kalau fi'il mudhari itu sebelum akhir kalau fi'il mudhari kalau dimajhulkan dibaca fathah. Yukhaffifa, khaffafa yukhaffifa. Ini kan fi'il rubai, khaffafa yukhaffifa. Yukhaffifa. Ini awalnya dibaca dhamma karena kaidah yang tadi, bukan karena apa? Karena termasuk rubai. Maka kalau ini yukhaffifa, kalau dimajhulkan yukhaffafa. Yukhaffifa meringankan, maklum. Kalau dimajhulkan yukhaffafa diringankan, gitu maknanya. Berubah saja sedikit saja. Ini majhul, asalnya khalaqa, dimajhulkan khuliqa. Kan aturan seperti itu mudah. Kalau fi'il madi, cara memajhulkan yang awal dibaca dhamma sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau fi'il mudhari yang awal dibaca dhamma sebelum akhir dibaca fathah. Itu. Gimana? Bisa dipaham? Aman? Bingung masih? Masih bingung sedikit, Pak. Yang mana yang bingung? Maklum majhul. Enam belas. Dirubah saja, misal coba ini ya. Yang sohe-sohe dulu. Kalau yang ini au ada yu'idu, kalau dimajhulkan menjadi yu yu'idu, kalau dimajhulkan menjadi yu'adu, ya yu'adu, itu saja, dirubah saja. Ini nah. Jadi huruf sebelum akhirnya itu fathah. Iya, coba ini. Yahsunu. Yahsunu kalau dimajhulkan yuhsanu, yuhsanu. Kalau yang fi'il hasuna kalau dimajhulkan hus, ini fi'il husina, husina. Yakhdumu fi'il mudhari kalau dimajhulkan. yukhdomu, Kalau dohuma kalau dimajhulkan. duhima, Nah, itu maknanya yang asalnya apa, kemudian dikasih di nanti. Enam enam kali paham, paham. Gimana? Mudah Paham, kan? paham, Dad. Ya, tinggal Paham, paham, dirubah-rubah Dad. saja seperti itu. Sangat mudah. Paham, Dad. Oke. Selanjutnya, wa akhirah, ini kita ketemu besok, pertemuan anu ya. Kita lanjut. Berarti sorobnya ini kita lanjut berikutnya. Karena ini tinggal fi'il amar. Kita lanjut
minggu depan saja. Soalnya saya di jam 8 itu ada offline dan itu harus masih mau berangkat. Berarti Ya, saya kasih tanda ini saja. Kita lanjutkan ini minggu depan. Itu dulu mudah-mudahan manfaat barokah. Al